Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang database management system. Definisinya, database management system atau sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait data, seperti penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan penghapusan data. Nah, contoh perangkatnya ini ada MySQL. MySQL ini adalah DBMS open source yang sangat populer. Ini sering digunakan dalam aplikasi web dan memiliki reputasi baik dalam hal kecepatan dan keandalan. Selanjutnya ada PostgreSQL. PostgreSQL ini adalah DBMS open source yang sangat kuat dan cenderung digunakan dalam lingkungan bisnis. Ini juga memiliki dukungan yang baik untuk transaksi dan pemrograman yang kompleks. Lalu yang ketiga ada Oracle. Oracle Database adalah salah satu DBMS paling kuat dan canggih di dunia. Ini sering digunakan dalam perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang rumit. Lalu ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah DBMS yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas dalam lingkungan berbasis Windows. Ini memiliki integrasi yang baik dengan produk Microsoft lainnya. Lalu ada MongoDB. MongoDB adalah contoh DBMS NoSQL yang sangat populer. Ini digunakan untuk mengelola dokumen dalam format JSON atau JSON dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam penyimpanan data. Lalu yang terakhir ada Cassandra. Apache Cassandra adalah DBMS non-SQL yang dirancang untuk menangani data yang sangat besar dan distribusi secara horizontal. Ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan skalabilitas yang tinggi. Fungsi-fungsi DBMS, Database Management System, memiliki sejumlah fungsi yang sangat penting dalam dunia teknologi dan bisnis. Fungsi ini mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan akses data yang efisien. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada kemudahan akses administrasi data. Salah satu fungsi utama DBMS adalah menyediakan kemudahan dalam administrasi data. Hal ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada antarmuka pengguna. DBMS menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan yang memungkinkan administrator basis data untuk mengelola data tanpa perlu pengetahuan teknis yang dalam. Ini mencakup kemampuan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus tabel, serta mengatur indeks dan relasi antara tabel. Yang kedua, manajemen izin akses. DBMS memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data dan jenis akses yang mereka miliki. Hal ini memungkinkan pengguna yang berbeda dapat memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap data, yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga ada monitoring kinerja. DBMS seringkali menyertakan alat pemantauan yang memungkinkan administrator untuk melacak kinerja sistem dan mendeteksi masalah dengan cepat. Hal ini memudahkan tindakan perbaikan dan optimalisasi. Pemulihan data, DBMS juga menyediakan fasilitas pemulihan data. Administrator dapat memulihkan data jika terjadi kegagalan, termasuk pemulihan setelah kegagalan sistem atau bencana. Lalu yang kedua ada keamanan data. Keamanan data adalah aspek penting dalam dunia teknologi dan DBMS memiliki sejumlah fitur yang mendukungnya. Yang pertama ada autentikasi pengguna. DBMS memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi autentikasi pengguna. Hal ini berarti bahwa hanya pengguna yang sah memiliki akses ke basis data dan setiap pengguna harus memasukkan informasi pengenal dan kata sandi yang benar. Yang kedua ada enkripsi data. DBMS dapat mengenkripsi data yang disimpan dalam basis data. Data yang dienkripsi hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Hal ini melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu yang terakhir ada audit trial. DBMS mencatat semua aktivitas yang terjadi pada basis data. Hal ini mencakup perubahan data, akses pengguna, dan operasi lainnya.
Ini memberi pelacakan yang kuat dan auditabilitas terhadap aktivitas dalam basis data. Nah, fungsi yang ketiga ini ada sentralisasi data. Sentralisasi data adalah salah satu fungsi fundamental DBMS yang sangat penting untuk organisasi. Yang pertama itu konsolidasi data. DBMS memungkinkan data untuk dikonsolidasikan dalam satu tempat yang sentral. Hal ini sangat bermanfaat dalam lingkungan bisnis yang memiliki banyak departemen atau unit yang perlu berbagi data. Lalu yang kedua ada konsistensi data. Fitur sentralisasi data memungkinkan DBMS dapat memastikan bahwa data yang sama digunakan oleh seluruh organisasi. Ini juga mengurangi kemungkinan duplikasi data atau kebingungan dalam penggunaan data. Yang terakhir, integrasi aplikasi. DBMS memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data. Hal ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antara aplikasi yang berbeda dalam organisasi. Lalu ada jenis-jenis DBMS. Yang pertama ada Relational Database Management System atau RDBMS. Relational Database Management System adalah sejenis DBMS yang paling umum digunakan dan didasarkan pada model data relasional. Dalam RDBMS, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang memungkinkan untuk mengidentifikasi cara unik dari setiap baris dalam tabel. Yang kedua ada Dokumen Database Management System. Dokumen Database Management System atau DBMS adalah jenis DBMS yang dirancang untuk menyimpan dan mengolah data dalam format dokumen seperti JSON atau BSON. Dalam DBMS, data disimpan dalam bentuk dokumen dan setiap dokumen dapat memiliki atribut yang berbeda dari dokumen lainnya. Yang ketiga ada Columnar Database Management System atau CDBMS. Columnar Database Management System adalah jenis DBMS yang dirancang khusus untuk analisis data. CDBMS menyimpan data dalam kolom yang membuatnya sangat efisien dalam mengambil data agregat yang sering dibutuhkan dalam analisis data. Nah, lalu di sini ada komponen DBMS. Yang pertama ada Storage Engine. Storage Engine adalah komponen yang bertanggung jawab atas penyimpanan data dalam basis data. Hal ini mencakup manajemen penyimpanan fisik, struktur penyimpanan, serta cara data disimpan dan diakses. Storage Engine memastikan data disimpan dengan aman dan efisien. Lalu yang kedua ada Query Language. Query Language adalah komponen yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses dan manipulasi data dalam basis data. SQL atau struktur query language adalah bahasa query yang umum digunakan dalam DBMS relasional. Yang ketiga ada query processor. Query processor adalah komponen yang bertugas untuk mengeksekusi query yang dikirim oleh pengguna atau aplikasi. Proses ini melibatkan analisis query, perencanaan eksekusi, dan eksekusi fisik. Yang keempat ada Optimization Engine. Optimization Engine adalah komponen yang bertugas untuk mengoptimalkan eksekusi query. Hal ini mencakup pemilihan indeks yang tepat, strategi penggabungan query, dan penggunaan algoritma pencarian yang efisien. Yang kelima ada metadata katalog. Metadata katalog adalah basis data yang menyimpan metadata tentang basis data yang sedang dikelola. Hal ini mencakup informasi tentang tabel, kolom, indeks, izin akses, dan hubungan antara tabel. Yang keenam ada Log Manager. Log Manager adalah komponen yang mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam basis data. Ini termasuk perubahan data, operasi query, dan akses pengguna. Log Manager penting untuk pemulihan bencana, pemantauan keamanan, dan juga audit. Yang ketujuh ada Reporting dan Monitoring Tool. Reporting and Monitoring Tool adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memantau kinerja basis data dan membuat laporan. Alat ini memungkinkan administrator untuk melacak beban kerja, menganalisis kinerja, dan mendeteksi masalah. Yang kedelapan itu ada Data Utilities. Data Utilities adalah alat-alat yang digunakan untuk mengimpor, mengekspor, dan memperbarui data dalam basis data. Hal ini mencakup alat-alat untuk memindahkan data dari satu DBMS ke DBMS lainnya. Terus mengubah format data dan mengelola data dalam jumlah yang besar.
Yang terakhir di sini ada keuntungan menggunakan DBMS. Beberapa antaranya itu meningkatkan keamanan data. DBMS menyediakan fitur keamanan yang kuat, termasuk autentikasi pengguna, enkripsi, dan audit trial untuk melindungi data dari ancaman keamanan. Yang kedua itu memudahkan pengelolaan data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengelola struktur data dengan mudah dan menyediakan antarmuka yang intuitif untuk administrasi data. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem. Optimasi query dan manajemen penyimpanan yang efisien. DBMS membantu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengatur integritas data dan menghindari duplikasi data yang membantu meningkatkan kualitas data. Sekian dari saya. Maaf apabila masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.